Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Kali ini, tim Cuaca Logrim melakukan perjalanan ekspedisi melintas Pulau Sumatera. Inilah perjalanan yang sangat melelahkan, melewati Aceh Tengah, menuju Butong Ate, sampai Nagan Raya Aceh. Sebelum melewati medan yang berat, kami melakukan istirahat, sholat dan makan terlebih dahulu di Takengon, Aceh Tengah. Dong, ukur banyak. Hari paling orang. Mana dengan itu? Nah, Perjalanan pun dimulai. Kami melewati Angkup Aceh Tengah. Perasaan kami dagdikduk karena kami belum pernah sama sekali melewati jalan yang menghubungkan Aceh Tengah menuju Nagan Raya Aceh ini. Dua mobil kami berjalan beriringan, berdekatan. Mana tahu ada masalah di rimba belantara Aceh. Kami saling membantu. Dari kejauhan, mulai nampak medan yang terjal, jalan yang sempit. Kami harus berhati-hati. Sebenarnya, jalan ini sudah bagus. Akan tetapi, karena medannya yang sangat tinggi, otomatis kita harus berhati-hati dan tidak ayal lagi kita naik dengan gigi persneling satu. Semakin lama, semakin merasuk ke tengah hutan. Jalan pun mulai sepi. Semakin menambah angkernya ekspedisi membelah Pulau Sumatera. Mobil di depan nampaknya mengeluarkan asap, sedangkan mobil yang kami tumpangi juga mengeluarkan asap di sela-sela ban depan. Wow, bagaimana ini? Rem adalah satu-satunya andalan kita untuk dapat melewati jalan yang terjal Butong Ate. Kami pun terpaksa berhenti. Di tengah hutan ini, sahabat, tiba-tiba mobil mengeluarkan asap pekat karena gunungnya naik dan naik terus, turun, naik lagi, sehingga kita selalu memainkan rem dan keluar bau yang sangat menyengat, bau minyak rem. Ini betul-betul di tengah hutan Pulau Sumatera. Perjalanan kembali kami lanjutkan. Rona senja mulai menampakkan diri. Hening dan mencekam. Namun panorama alamnya memberikan nuansa yang sangat berbeda. Alam masih asri, alami. Tiba-tiba kabut menyergap. Jarak pandang hanya 1 meter. Kamera terpaksa kami matikan. Kondisi mulai panik dan kalut. Sambil menuruni tikungan yang terjal, kami tidak dapat melihat apapun yang ada di depan. Tidak ada panduan garis marka jalan. Berhenti tak mungkin, mundur pun tak mungkin, maju pun kami tidak tahu medan di depan. Dan alhamdulillah, kabut mulai menipis, jarak pandang pun mulai nampak. Kita harus memikirkan kedua kali untuk melewati jalan ini, terutama pada saat kabut. Dan ini yang Anda saksikan, kabutnya sudah berlangsung lama dan ini sudah mulai nampak sedikit.
Apa jadinya ketika kita melewati jalan yang tak pernah kita ketahui? Sementara mobil yang satu lagi jaraknya sangat jauh dengan kami, sehingga satu sama lain tidak saling berdekatan. Sementara dalam ruangan kabin mobil, kami memiliki bayi dan anak-anak. Sungguh perjalanan yang mendebarkan. Sekali dan hanya sekali ini saja untuk selamanya. Takengon Betung Nagaraya ini, terutama pada saat kabut hujan, dan di sini tidak ada rumah, tidak ada penduduk, tidak ada mobil lewat. Sahabat, jalan Betung Atu Nagaraya ini menuju Takengon ataupun sebaliknya sebenarnya memang sudah bagus. Ada sebagian sudah ada marka jalan, namun ada sebagian masih sedang diperbaiki. Bagi Anda yang ingin melewati jalan ini, sebaiknya menggunakan mobil yang cc-nya tinggi, dan sebaiknya pula Anda menggunakan mobil manual, bukan mobil matic. Bagi Anda yang suka adventures, tidak ada salahnya menggunakan jalan ini. Jalan Takengon menuju Nagaraya, Betung Atu, sungguh sangat menantang dan luar biasa. Namun bagi Anda yang memiliki keluarga, Anda sebaiknya berpikir dua kali untuk dapat melewati jalan ini. Sahabat, demikianlah ekspedisi membelah Pulau Sumatera. Semoga berkenan di hati kita semua. Dan apa yang kami rasakan, kami sampaikan apa adanya. Jika video ini menginspirasi Anda, sudilah kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.